Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Ogah Maju, obrolan gaduh malam Jumat bersama dengan anak Adam. Pada malam hari ini, kita akan kembali ditemani oleh gua, Kak Mans, dan juga teman gua, Ruki. si Rukai. Rukai ya. Ya, kita ketemu lagi nih, Ruk. Oh iya benar. Ini kita ketemu episode apa nih ya? Episode apa ya? Gak, kayaknya lu cocok nih jadi host tetap nih. Belum. Gue kayak masih ragu buat jadi host ya. Masih magang. Magang gue ya. Kita mau bahas apa nih, Ruk? Bahas percintaan lo bukan sih? Berat nih, berat. Iya. Berat sekali bahas percintaan gua. Kan pada episode sebelumnya kan lo tuh yang interview kan tentang percintaan gue ya. Iya. Nah, sekarang gue tuh penasaran dong. Ada feedback balik tentang percintaan lo nih ya kan, biar gue tuh biar kita dapat gambaran lah masing-masing. Pada episode trauma cinta ya yang Benar kan sedih ya. Kenapa sih dulu namanya trauma gitu? Atau jangan trauma lah, harusnya tuh apa dong? misalkan judulnya semangat cinta gitu ya kan, biar nggak kepikiran traumanya, jadi tetap semangat gitu. Motivasi cinta ya. Iya, motivasi cinta gitu kan. Ya nanti bisa dipikirkan lah. Jadi bener nih kita mau bahas tentang gua. Iya dong, kita biar sharing ya. Gimana ya, apa yang mau dibahas ya percintaan gua? Gua juga bingung. Apa nih? Apa yang bahas? Dari awal-awal gitu ya. Dari awal. Menurut lo cinta itu salah gak sih? Tergantung cara kita menyikapinya lah. Nah, menurut lo kan ada nih ya orang yang lo suka ya, gitu kan. Lo cara menyikapinya gitu kan? Gimana sih cara menyikapi biar cinta itu nggak salah? Gimana ya? Kita langsung masuk aja kali ke ceritanya dari awal ya. Kita langsung masuk ke cerita dari awal aja kali. Boleh. Tentang kisah cinta seorang pecundang. Kisah cinta yang tak tersampaikan. Bukan tak tersampaikan tadi ya, menurut gue. Mungkin lu kurang keberanian untuk menyampaikan. Salah satunya. Jadi gini ya, kalau kita cerita dari awal, mungkin dulu pertama kali nih orang yang gua suka itu namanya Desi. Itu bisa dikatakan lah cinta monyet pertama gua lah. Cinta monyet ya. Ya, itu zaman-zaman lo dulu SD kali. Iya, SD, bisa dikatakan SD. Itu dulu gue sama dia ya deket banget, akrab banget. Kalau gue main masih sama dia, curhat sama dia dulu. Dia tuh kakak kelas gue dulu gitu. Dan buat Desi ya, coba lo denger nih temen gue, Desi. Coba dulu gue sama dia tuh berangkat sekolah bareng, pulang sekolah bareng. Ya pokoknya ya gue nyaman aja gitu pas sama dia dulu. Zaman itu gue semangat lah sekolah karena bareng sama dia dulu. Terus suatu ketika dia nih rumahnya, kan gue dulu tinggal di Klender ya. Iya, rumahnya dia kena gusuran. Gusuran apa tuh? Iya, gusuran nih, kayak digusur lah rumahnya lah. Kan lebaran jalan apa? Lebaran stasiun dulu, stasiun. Iya, digusur. Nah, dia tuh akhirnya sering pulang balik. Dia ngambil rumah dulu di Lemah Abang. Terus sering pulang balik setiap hari dari Lemah Abang ke Klender, mau pindah soalnya juga tanggung saat itu. Nah karena itu ya akhirnya gue yang tadinya menetap di Klender, karena gue pengen bareng sama Desi, ya gue akhirnya pulang ke Tambun gitu, naik kereta bareng gitu, bareng. Dia momen itu yang menurut gue yang gue rindukan sih sebenarnya sama dia. Sampai akhirnya Desi pindah seutuhnya itu ke Lemah Abang. Nah itu agak bikin gua agak gimana ya, kurang semangat lagi lah ibaratnya. Sampai akhirnya kayak gua nyari semangat baru lagi nih. Siapa nih? Semangat baru lagi. Iya, gua mencoba mencari semangat baru lagi. Lagi-lagi kakak kelas gua juga. Kakak kelas di SMA. Enggak, itu kan masih zaman dulu lah. Masih SD ya. SD. Masih cinta monyet lah. Nah, kalau lu ngirim-ngirim surat gak sih kayak gitu? Iya, gue ngirim-ngirim. Ih, gue banget. Ngirim ke ke kolong mejanya. Terus dia lucu ya. Iya, lucu. Cuma kalau sama Desi kan emang gue
belum sempat gue sampaikan perasaan gue gimana ke dia. Terus dia karena dia udah keburu pindah. Nah ini yang kedua, gue sama Tania. Oke, Tania. Nah kalau sama Tania itu kayak mungkin bisa disebut pacar pertama gue juga lah. Pacar Itu- pertama di saat cinta monyet. Itu Tania Atalarik. Atau siapa? Tania Atalarik bukan sih? Bukan. Bukan. Gak ada Bukan hubungan. Tania Gak ada, Atalarik. gak ada bro. hubungannya. Bukan. Maaf ya kak. Iya, gue sama Tania Hmm. itu gue pacaran sama dia. Pacarannya pacaran cinta monyet lah. Nah pacarannya itu unik tuh. Gue sempet main kejar-kejaran dulu sama dia. Pas kejar-kejaran dia gue tangkep. Gue peluk, gue cium pipinya. Itu zaman cinta monyet ya. Dulu tuh kalau zaman cinta monyet kayak greget gitu ya. Gue cium pipinya, Iya, gue bilang, pasti kecil ya. lu mau jadi pacar gue gak? Terus iya kayak nggak banyak pikiran gitu ya. Iya. Asal aja udah ya. Iya, gue mau jadi pacar gue gak? Kalau gak mau jadi pacar gue gak bakal gue lepasin. Kayak ada sedikit pemaksaan gitu loh Pak ya. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Ya akhirnya dia mau nggak mau ya mau iya gue mau jadi pacar lu gitu. Terus dia ngadu gak sih pas lo cium gitu ke orang tuanya kan? Kurang tahu dah gue itu juga kayaknya sih enggak. Cuma semenjak gue pacaran sama dia tuh gue kalau di sekolah hampir setiap hari gue dipalakin mulu sama dia. gantian dulu pas gue nembak dia, gue yang ngancam dia. Ini pas udah pacaran dia kalau gue nggak ngasih duit ke dia, dia ngancam putus. Buset. Enggak cuma Jadi kayak lu jadi kayak kisah cinta lo ini, cinta monyet lo ini kayak suami takut istri ya bisa jatuhnya. dikatakan seperti itu. SSTI ya. Cuma dia juga masih wajar minta duit ke gue, paling gope tuh saya nyamperin gue tuh ada gope gak gitu. Ada gope gak? Ya gue kasih nih ada nih. Kalau gue nggak kasih dia pasti ngomong gitu, kita putusan nanti ya. Tapi itu balik ya buat ngancam lu pinter ya dia ya, ada alatnya gitu ya. Dan emang lu lagi bucin-bucinnya itu ya dulu ya, cinta monyet banget ya. Sama siapa namanya Tania. Dibilang bucin sih enggak sih, sebenarnya gue lebih bucin ke Desi dulu Oh sebenarnya. dulu. Iya cuma kan kayak pelampiasan gue aja lah. Oh iya. Sampai akhirnya ya pada saat itu gue gantian nyusul Desi pindah juga. Oke. Pindah ke Tambun, bukan beda daerah, pindah ke Tambun. Masih di Kabupaten Bekasi ya. Masih dari Bekasi. Kan gue otomatis adaptasi baru lagi lah, nyari semangat baru lagi lah gitu. Dan oh iya, gue catatannya juga pas pindah ya nggak ngomong-ngomong ke dia juga sih sebenarnya. Jadi kayak pindah aja, nggak kalau nggak kata putus nggak ada itu sebenarnya. Jadi kayak lost kontak gitu lost aja kontak ya. aja. Pas kontaknya gue pindah ke Tambun. Dulu ya adaptasi gue lama banget sebenarnya pas di Tambun. Kayak sekolah gue kan tahu kan rumah gue ke sekolah SD deket banget kan, itu kan cuma berapa langkah doang lah. Itu walaupun sekolah gue deket, itu gue masih sering cabut-cabutan. Lu sering cabut tuh. Sering banget gue setiap jam mau sekolah, gue bawa sepeda kemana gitu, ke sawah, kemana muter-muter kayak. Karena lu belum move on apa gimana? Bukan gak move on juga, gue butuh adaptasi baru, baru, dan mungkin juga itu gue nyari orang yang gue jadikan semangat lah buat gue datang ke sekolah. Sampai akhirnya gue ketemu sama ini, balik lagi ini cinta yang tak tersampaikan lagi yang kedua. Berarti cintanya itu cuman cinta selebewa gitu. Iya, cinta selebewa pokoknya. Cuma dia termasuk pacar gue kan, yang pacar pertama itu tersampaikan. Nah yang kedua ini cinta tak tersampaikan lagi. Gue sama yang namanya Lala. Oh, Lala Dipsipo ya. Iya. Pak. Ya pokoknya gue dulu manggil dia Lalapo lah, Lalapo gitu. Nah sama Lala tuh gue ya nyaman sih, enak gitu. Cuma gue nggak bisa menyampaikan lagi perasaan gue. Kayak dia tahu lah perasaan gue gimana. Sampai dia ngasih kode, kan dia dulu ngajinya dia dulu pagi. Pagi, gue ngajinya malam. Nah sampai suatu ketika pas gue udah ngomong ke anak-anak gue nih gue suka sama Lala, dia kayak ngasih kode pindah dia ngajinya ke malam. Gitu. Jadi merelakan ngaji pagi untuk biar bareng sama lu tuh malam gitu. Dan yang lebih absurd lagi, Lala itu kan ibaratnya anak guru ngaji gue. Nih bu si Patur bu, anak guru ngaji gue, anaknya ditaksir. Nah
Itu guru ngajinya. Kan kalau pagi itu emang ngajinya sama ibunya, kalau pagi siang apa di sore lah sama ibunya. Kalau malam ngaji sama bapaknya. Terus ada suatu ketika bapaknya ngomong, "Tur, ngaji sama Lala aja." Jadi lu diajarin sama Lala ya? Gue absurd banget ini. Bukan lo yang mengajari, ini lu kebalik ya. Lu yang diajarin Lala gitu ya. Kocak banget ini. Mungkin karena bapaknya sudah melihat kali. Ngeliat lo tuh suka sama Lala gitu kan. Iya, Lala juga ngeresponnya juga saat itu ya baik juga lah. Kayak ya enaknya mah guanya nggak bisa nyampaikan perasaan gua. Jadi lo menahan-nahan perasaan dong yang jatuhnya ya. Perasaan. Terus gua ngerasa juga gua nggak pantas banget nih, Lala kan guru ngaji gua sih apa? Ada kayak ketidakpedean pada diri lo lah gitu. Bisa jadi seperti itu. Itu lagi-lagi lah kayak Lala, Tania, Desi itu kakak kelas gue ya, masih kakak kelas gue itu dulu zaman dulu ya gue suka ya sama yang lebih tua dari gue. Padahal kan sebenarnya kalau lo contoh kan lo pernah nih gitu kan, yang kedua ya walaupun dia tuh ya kan si itu Tania itu kan lo bisa tekep gitu kan cinta monyet lo tuh si Tania gitu kan, lo tekep terus lo langsung lo mau gak jadi pacar gua, kalau enggak mau gua nggak lepas gitu kan. Kenapa lo nggak bisa ngelakuin itu gitu kan, sedangkan kan kalau secara logikanya lo tinggal ngomong kayak gitu, lo tekep gitu kan ya kan, lo mau gak jadi pacar gue gitu kan, udah kelar kan. Iya kelar sih kelar, tapi gue kena sidang sama bapaknya gue ngaji. Iya juga sih ya. Tapi seru loh kalau lo kena sidang. Ya kan menurut gue, dia langsung tanya bapaknya, kamu misalnya bapaknya, Tur, kamu ngapain anak saya? Peluk. Iya pak, saya something apa? Ada something sama anak bapak. Ada sesuatu gitu. Iya. Gitu kan. Tapi dulu nggak kenal ya namanya something ya. Iya. Suka sama anak bapak gitu. Bisa dikatakan seperti itu lah. Cuma ya gue yang emang gue dari dulu pecundang sih. Suka ngelak mulu sih. Itu udah berarti udah dua cewek ya yang benar-benar lo suka gitu kan, bukan pelampiasan lo gitu kan. Cuma nggak bisa gue sampaikan. Itu udah dua ya. Ya kan karena lewat kakak kelas gue, nah akhirnya dia lebih dulu lulus daripada gue dong. Iya. Gue cari lagi nih yang alasan gue tetap semangat lagi lah di sekolah lagi tuh siapa. Nah kan Lala itu lebih tua tuh ya dari lo. Kenapa lo lebih suka sama yang umurnya lebih tua dari lo? Nggak tahu sih, kayak naluri aja itu. Naluri aja. Iya, suka aja gitu. Pasti kan ada ya, maksudnya mungkin karena lo lebih orang yang sosoknya lebih dewasa kah, atau mungkin pembawaan dirinya dia kah, karena dia mungkin umur juga lebih tua kan bisa tuh. Bisa gitu. Tapi menurut lo tuh alasan utama lo kenapa lo lebih memilih cewek yang umurnya lebih tua dari lo itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada gitu menurut gue. Nggak ada sih sebenarnya. Emang gue lihat Lala itu ya berbeda aja udah dulu gitu. Apa memang karena momen pasnya lo dapetnya lebih tua mulu gitu kali ya? Seperti dan itu yang terakhir kalinya ya. Setelah itu ya gue yang lebih muda dari gue. Nah habis Lala gue kenal sama yang namanya Sinta. Oke, Sinta Jojo bukan? Iya, pas saat itu juga lagi tersandung Sinta Jojo. Oh, itu lagi Sinta Jojo. Maaf ya, Kak. Gue kata gitu. Nah, Sinta itu ternyata sepupunya temen gue. Sepupunya temen lo. Siapa tuh? Si Mas Adit. Oh. Nah, Mas Sinta ini ya sama kayak Tania lagi mungkin sebut ya. Pelampiasan gue lagi. Oke. Nah, dan dia bisa jadi pacar kedua gue, sekaligus mungkin jadi pacar terakhir gue. Si Sinta ini. Dan gue juga nembak dia tuh unik juga sih dulu. Nah itu zaman itu tahun berapa lo pas sama Sinta? Udah lama banget itu ya, 2010-an kalau nggak salah dah.
2010-an. Iya, gue nembak Sinta pas gue kelas 1 SMP. Sinta kelas 6 dulu. 2010-an lo udah Iya. segitu ya. Gue 2010-an itu gue Udah SMA lu. SMA kelas 1. Iya kan? Iya, SMA deh gue kelas 1. Gue masih SMP. Gue nembak Sinta dari SMS sih sebenarnya nembak dia gitu. Sinta gitu. Gue mau ngomong nih. Mau ngomong apa? Kayak gue sebenarnya suka sama lu gitu. Lu mau gak jadi pacar gue? Gue bilang Sinta gitu. Nah, responnya si Sinta pas lo, iya gue suka, gue tuh sebenarnya suka sama lo. Apa tanggapannya si Sinta ketika lo langsung lu ngomong begitu? Gak langsung nanggepin sih dia. Cuma dia ngomong kayak gini sih, seingat gue ya. Aku bukannya nolak kamu, tapi kasih aku waktu gitu buat gitu. mikirin, buat mikirin dulu. Oh ya udahlah. Nah itu ekspresi muka biasanya kan ada tuh cewek yang aku nunggu waktu dulu gitu. Terus tapi ekspresi mukanya tuh ada yang seneng, ada yang bingung, ada betul lu beda-beda loh. Iya, bisa dikatakan dia kayak terkejut lah ibaratnya gitu. Terkejut. Sampai akhirnya sekitar 3 hari kemudian kalau nggak salah dah. Dia zaman dulu kan SMS masih SMS kan ya. SMS gue lagi. Kamu masih suka nggak sama aku gitu. Dia nanya kayak gitu. Oh si Sintanya. Iya. Kata gue masih lah gitu. Emang kenapa? Kata Sinta dia gini malah, kalau kamu mau jadi pacar aku, beliin aku pulsa dong. Iya zaman dulu kayak gitu ya. Gue juga kayak pernah ngalamin seperti itu. Bener-bener. Parah, beliin aku pulsa dong. Gak usah banyak-banyak, 5.000 aja buat kita SMS-an. Ya udah. Zaman dulu tuh kita belum ada WA ya. Belum ada. HP-nya juga kan masih HP ya paling Asia. Iya. Masih jadul. Hidayah gitu ya. Iya. Akhirnya ya gue beliin pulsa 5.000. Gak lama gue SMS-an lagi. Yaudah yuk kita sekarang pacaran gitu. Pacaran. Iya. Gue seneng dong. Gue seneng. Tapi akhirnya gue mikir-mikir lagi. Gue nih pacaran tujuannya apa ya? Lu ada kayak ada di sisi lain lu mikir kayak gue pacaran gunanya apa enggak sih gitu ya? Iya. Gue pacaran sama dia bisa bermanfaat atau bisa positif buat gue apa enggak gitu. Akhirnya sekitar gak nyampe setengah jam, gak nyampe setengah jam, gue bilang lagi kita nggak jadi pacaran ya. Dia kaget dong, loh kenapa? Gitu kenapa? Kamu ada cewek yang lain yang disukain gitu? Kata gue enggak kok, gitu enggak, emang nggak mau pacaran aja gitu. Terus kemarin ngapain nembak aku? Gimana? Lu nggak ngasih satu alasan pas ketika si Sinta ini ngomong kenapa nembak aku gitu kan? Iya. Lu nggak ngasih alasan? Ngasih alasan gue pernah ngomong itu udah nggak siap aja gitu, masih belum siap pacaran. Ya udah akhirnya kan gue batal pacaran sama dia. Cuma ya emang kalau dihitung-hitung ya dia emang udah pacaran sama gue kan, walaupun gak nyampe seharian lah. Kayak pesanan online ya Pak, lama-lama ya. Iya lo sama Sinta nih udah kayak pesanan online. Kurir dateng ya kan, gak pesen Pak gitu kan, dibatalkan kan. Ya akhirnya juga ya. Akhirnya gue tapi masih tetap chatan sama dia, masih SMS-an, suka SMS-an. Sampai saat ini. Sekarang saat ini udah enggak, dulu pada saat itu walaupun gue gagal pacaran sama dia, masih suka SMS-an, masih sering nanya gitu, kamu udah pacar belum gitu. Dia masih nanya ke gue mulu, masih mengharapkan gue lah ibaratnya dulu lah dia. Cuma ya guanya udah gak respon. Sampai akhirnya gue di SMP ketemu lagi, ini lagi cinta yang tetap sampaikan gue, dan cinta ya gue yang paling bodoh sih menurut gue dah. Berarti lu itu 2010 lu udah SMP apa SMA? SMP kelas 1 masih. SMP kelas 1. Oke. Nah, SMP kelas 1. Kan sama Sinta gue semester 1 ya. Nah, di SMP kelas 1 semester 2 lu ada lagi tuh. Ketemu, iya, sama yang namanya Indah. Oh, Indah. Ini gue sama Indah bener-bener tolol sih berarti. Gue ngedeketin Indah bukan ngedeketin indahnya, tapi gue ngedeketin Tuhan gue. Kalau ngedeketin Indah melalui Tuhan gue, gitu, kata gue gitu. Nah, gue Indah tuh bener-bener ngebawa pengaruh positif buat gue pada saat itu. Positif buat kayak gue kan dulu pernah dibully, bukan nama cowok ya, sama cewek, salah satu cewek gue pernah dibully. Indah datang ke gue, ngebelain gue dia. Lu ngapa sih tuh mau aja digituin sama dia gitu. Lu ini cowok, lu harus bisa bertawan. Kan kalau gue bukan yang gak mau ngelawan, tapi gue menghargai
dia cewek gitu, makanya gue nggak ngelawan. Cuma semenjak Indah ngomong kayak gitu, ya gue mencobalah kayak ibarat apa ya? Kayak memberanikan diri Iya. lo gitu ya untuk kayak ya membentengi diri lo. Ya bisa bener gitu kan. bentengin diri gue. Akhirnya ya yang tadi yang cewek bully gue mulu itu berhenti bully gue, malah baik sama gue. Indah tetap baik sama gue, dia tetap baik sama gue, peduli buat sama gue. Dulu itu Indah. Cuma ya lagi-lagi gue nggak bisa nyampein perasaan gue gitu. Pokoknya kan gue sama Indah dulu beda kelas. Pokoknya kalau gue lewat kelas Indah, gue sering dipanggil sama dia Fatur gitu, Fatur. Lagi-lagi ya gue nggak bisa nyampein. Itu Indah apa security pak? Gue deketin Indah dari Tuhan gue. Pokoknya sejak itu mungkin bisa bener-bener dibilang cinta pertama gue ya Indah. Indah. Bisa dibilang bener-bener cinta pertama gue. Yang memang orang membawa lo ke positif lah ya. Iya, pokoknya bener-bener positif saat itu. Gue kayak deketin Indah, mohon mulu, dia namanya Indah selalu ada di setiap doa gue. Terus gue rajin sholat malam, rajin sholat duha, tuh gue doa, rajin puasa. Pernah gue puasa hajar. Ya minta buat sekelas sama dia. Minta sekelas sama dia. Gue puasa berapa hari ya, seminggu kalau nggak salah ada. Nah akhirnya kayak Tuhan ngizinin gue nih buat sekelas sama dia. Dan pas sekelas sama dia tuh menjadi penyesalan terbesar gue. Dan tidak seindah yang gue bayangkan selama ini. Karena ketidakberanian lo untuk mengungkapkan sesuatu. Bukan Indah. Apa? Karena gue akhirnya mengetahui sisi Indah yang lainnya lah. Sisi Indah yang lainnya itu yang membuat gue. Kenapa tuh sisi lainnya Indah emang? Kenapa yang akhirnya gue lama-lama menjauh dari Indah? Bukan menjauh juga sih. Atau karena ada hal yang emang ya baru lu tahu dan akhirnya lu sedikit ngerem. Iya sih, gue lebih ngerem lah gitu. Gue kayak ada penyesalan lah. Tapi coba kalau dulu gue nggak minta doa sekelas sama Indah, mungkin akan berbeda. Bener-bener gimana ya dulu pas gue main Indah. Tapi sudah sekelas ya. Gini ya, lu kan si Indah ini kan cinta pertama lo lah, gitu kan, di SMP ya. Terus lu berapa lama berhubungan sama si Indah? Kalau berhubungan ya lumayan, cuma kan gue kagak ngutarain perasaan gue, tetap masih bertahan. Kagak gue sampaikan. Selama lu nggak mengutarakan itu, tapi lu dengan posisi baik-baik saja dengan Indah itu, berapa lama berhubungan gitu? Dekat banget dan baru lu tahu? 2 tahun lah kayaknya, 2 tahunan. 2 tahunan dan setelah itu lu baru tahu. Ya pokoknya itu melalui Tuhan lu kalau Indah tuh apalah gitu kan. Tapi gue ya namanya gue udah terlalu bucin banget sama Indah dulu ya, gue tetap bodo amat gitu dulu, berarti nggak peduli. Gue dulu akun media sosial gue, akun game gue itu passwordnya pakai nama Indah. Pakai nama Indah. Itu zaman gue dulu pak, gue SMA tapi sampai akhirnya ya gue tetap suka sama Indah, cuma ya gue kayak lebih menjaga lah ya, lebih mengerem lah, udah terlalu menunjukkan gue suka sama dia. Sampai akhirnya kayak gue kenal sama cewek lain lagi di luar dari sekolahan itu. Iya. Namanya Alifa. Alifa. Nah ini Alifa tuh ceweknya bener-bener baik banget. Kok dia bener-bener bisa bikin gue nyaman. Paling nyaman gue bener sama dia. Dia perhatian gue lebih dari apapun, apa dia bener-bener. Lu ini juga lucu juga ya. Kisah percintaan lo ya? Iya. Dibilang pecundang tapi lu playboy juga gitu ya. Banyak banget kayaknya gue. Iya playboy, tapi kan gue nggak tahu gue sampaikan tuh. Gue Alifa dulu sampai gue pernah ke sekolahnya dia, yang pengen ketemu sama dia. Cuma pas dari jauh gue ngeliat dia, gue agak berani. Kenapa tuh? Lu kenapa nggak berani? Gak berani mendekat ketemu ke Alifa? Ya itu karena di hati gue masih ada Indah, masih ada Indah. Kayak gue nggak berani, gue ngapain sih kesini tur? Kayak hati gue ngeluh, apa ngapain sih kesini tur? Gitu. Lu masih punya Indah, lu punya ada Indah di hati lu. Lu udah kayak ini ya, Andre and the Backbone ya, main hati ya. Bisa jadi kayak ingin satu, ingin dua gitu kan, tapi tidak berani buat ngungkapin gitu. Iya benar. Gue sama Alifa tuh udah komunikasi dari berapa ya, hampir 2 tahun lebih.
2 tahun lebih sama Alifa. Sampai akhirnya ya gue mutusin untuk gue sendiri yang losin kontak ke dia. Gitu. Karena gue masih ngejaga Indah, dan gue masih mengharapkan Indah, walaupun Indah nggak peduli sama gue lah itu ya gitu. Masih mengharapkan dia. So, kalau menurut gue bukan Indah nggak peduli deh. Karena Karena emang lu belum berani buat ngitarin itu kan ya Tur. Jadi kayak udah dah gitu kan. masalah gue Gua- sih. Udah deh gue ini udah ya pemikiran lo Indah udah nggak peduli. Tapi kalau gue pikir gitu ya Tur ya karena emang kesalahan kita sih gitu. Kesalahan gue sendiri, ya gue sih juga sadar ini kesalahan gue sendiri. nggak berani ngungkapin gitu kan. Makanya kan ya wanita itu kan sebenarnya lu udah ngomong gamblang aja ya udah lu mau sama gue, kalau gue gitu lu mau sama gue ya syukur, nggak mau sama gue ya udah gitu kan. Benar. Dia punya gimana ya? Sampai sempet nih Alifan nih nelpon gue berkali-kali, Rup. Nelpon gue sampai 10 kali mungkin ada. Gue tahu dia nelpon gue. Gue tahu, cuma nggak gue angkat. Bodohnya itu hal terbodoh yang gue lakukan. Kenapa lu nggak angkat? Apa karena lu tuh masih mikir gue masih mikirin Indah? Iya, gue masih mikirin Indah. Gue juga masih ya, hati gue masih berontak. Itu gue juga nggak tahu. Mungkin Alifah itu nelpon gue berkali-kali. Mungkin dia kayak butuh sesuatu, minta tolong ke gue apa atau gitu. Cuma gue kayak nggak bisa bantu. Itu benar-benar penyesalan terbesar gue itu. Coba aja gitu, gue ngebuka hati gue buat Alifah. Mungkin gue bisa lebih bahagia sekarang. Saking gak sakit hati mulu. Yang masalah gue sendiri sih emang gue harus kontak sama Alifah. Sampai akhirnya ya gue pindah ke masa SMK sekarang nih. SMK. Nah lu kan peralihan ya dari SMP ke SMK kan. Iya. Lalu berarti kan udah jauh nih ngejauhin Alifah dong. Iya. Ya kan, untuk mempertahankan perasaan lo ke Indah gitu kan. Tapi di sisi lain Indah nih nggak peduli gitu kan. Iya, nggak peduli. Nah, gitu kan. Cuman sebenarnya kan bukan karena Indah nggak peduli kalau gue mikir. Emang karena guanya. Terus lo ketika peralihan dari SMP ke SMK lo masih tetap dengan si Indah atau lo udah dapet lagi yang baru gitu kan? Gue masih tetap, Indah masih tetap ada di hati gue. Tapi gue masih tetap, kan walaupun gue beda sekolah sama Indah, gue masih tetap kayak ngikutin akun media sosialnya, masih gue ikutin hari-harinya. Sampai saat ini? Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Dulu sampai gue udah nikah kali ya? Gak tau udah, sampai gue cemburu sendiri lah waktu dulu dia Indah akhirnya nunjukin punya cowok gitu berkali-kali kan, sampai gue sendiri yang cemburu. Padahal gue emang salah gue sendiri emang gitu. Jadi lo kayak kebakar cemburu lah ya. Sampai akhirnya gue di SMK ketemu seorang baru lagi namanya Vira. Nih Vira itu yang pernah diceritakan sama Jumadi sebelumnya. Gue sama Jumadi itu sama-sama suka sama dia. Oh iya, yang waktu itu sama di episode kita ya, trauma cinta itu ya. Gue suka sama dia itu. Kayak gue adanya Vira tuh balik lagi. Tadinya gue pengaruh gue, pas gue suka, sebelum gue suka sama Indah, gue selalu masuk 5 besar tingkat gue. Setelah gue suka sama Indah, ternyata Indah nggak bisa bawa gue pengaruh positif. Gue langsung terus turun drastis dari 5 besar jadi ranking 30. Bayangin aja. Terus saking gue kayak ngebatin kayak lu kayak frustasi banget gitu ya. Anjir, Indah nggak peduli gitu. Aduh gue tuh sebenarnya tuh ya gue salah gue juga gitu. Kayak itu gue ya pada saat itu yang gak menjadi hal itu. Akhirnya gue ketemu Vira, namanya Vira. Dia ngebalikin energi positif gue lagi berarti ya dari gue yang tadinya ya kayak gitu pengaruh negatif jadi menurun. Akhirnya gue bisa masuk lagi dulu ke 5 besar. Bahkan pernah masuk, gue pernah peringkat satu sekolahan ya, itu pernah gue lagi. Karena si Vira itu jadi alasan gue buat kayak semangat sekolah, datang ke sekolah pun. Hobi gue dulu pas SMK itu gue di balkon melihat si Vira di latihan paskibra. Oke, jadi kan paskibraka ya. Paskibraka pokoknya hampir setiap hari lah ya. Gue pas istirahat ngatin dia, seru aja. Dia juga Vira tuh sama gue kayak bener-bener ngasih energi gue positif. Setiap ketemu gue dia selalu nyapa gue, patur senyum, sambil senyum dia. Kayak ngasih harapan ke gue lah ibaratnya. Cuma balik lagi ya, gue nya nggak berani mengungkapkan perasaan gue. Dan lagi gue dulu kan duduk sama Jumadi curhat ke gue akhirnya,
gue suka nih sama Vira gitu, gue suka sama dia, gue mau nembak dia. Dari situ gue kayak dong anjir, gak mungkin dong gue ngomong ke Jumadi gue juga suka sama si Vira gitu, gak mungkin kan. Karena ya akhirnya juga gue dukung, ya Jum, yaudah Jum dong Vira dah, gue dukung lu nih, lu harus bisa dapetin dia ya. Akhirnya kayak gue bikin rencana gitu, rencana Jumadi buat nembak Vira gimana, gue bikin rencana nih Jum, ya ada petasan lu beli masih ada petasan ya. Masih ya. Kita podcastnya seru ya. Tahun barunya belum ini. Tahun baru belum loh. Bener deh. Balik lagi ya, sekarang balik lagi. Akhirnya gue bikin rencana, Jum lu beli coklat Jum gitu buat nembak Vira. Terus coklatnya kasih kata-kata apa kayak gitu kan gue bikin rencana. Akhirnya dilakuin sama Jumadi. Itu gue ngeliat aja dari jauh. Padahal hati gue juga agak sakit lah gitu. Sakit. Itu masih ngasih doang ya, si Jumadi masih belum nembak dia. Nah sebelum Jumadi bener-bener nembak dia, ada momen yang menurut gue pas banget buat gue ngungkapin perasaan ke dia secara tidak langsung. Secara tidak langsung ya, gue lagi ngobrol sama temen gue. Vira lewat di samping gue, lewat samping gue langsung ngomong, gue suka sama Vira gitu. Terus responnya si Vira tuh gimana? Dia kaget dong, dia dari jalan yang madep sini, tahu-tahu dia langsung madep ke gua. Apa gitu nih, apa gitu. Langsung gua langsung ngelak gitu. Tiba-tiba langsung ngelak karena dari gue enggak, bukan si Vira lu, ada lagi Vira yang lain. Langsung ngelak gitu. Padahal dalam hati gue yang Vira lu gitu, yang Vira lu. Itu ya emang gua ya pecundang lah ya, gak mau ngaku. Iya. Sebenarnya kan udah ada keberanian buat kayak gitu ya. Iya. Tapi gimana ya? Lu mengalihkan apa isu itu ya. Pas si Vira ngomong apa itu kan sebenarnya kan kalau lu mau lanjutin bisa aja gitu kan. Cuma ya guanya aja yang ngalihin. Dan semenjak itu ya akhirnya gue ngerasa bebas banget nih perasaan gue. Akhirnya perasaan gue bisa sampai ke dia walaupun tidak secara langsung lah. Akhirnya gak berapa lama kemudian si Jumadi nembak Vira dan endingnya nggak diterima. Oh Jumadi nggak diterima. Tapi lu pas setelah Jum lu dengerin ya, nih pas si Jum nggak diterima kan sama Vira ini, lu cerita gak sih ke Jum, gue tuh juga suka sama si Vira ini gitu. Cerita gak sih gitu kan, biar lo tuh plong aja gitu. Pada akhirnya gue cerita, langsung dia kaget dong, serius tuh? Iya, lah. Kalau gue tahu gini ya gue nggak bakal nembak Vira dong. Dia juga Jumadi kayak rasa nggak enak gitu ya. Nggak apa-apa Jum dah, kita mah sama-sama nggak bisa milikin lah, nggak apa-apa lah. Gak lama kemudian kan lulus sekolah tuh bener-bener momen gue sama perpisahan gue sama Vira tuh menurut gue bener-bener epic banget, sempurna banget menurut gue, sempurna banget. Jadi pas mau perpisahan tuh terakhir kali gue ketemu dia, Vira nyamperin gue, minta maaf, Pak Tur, maaf ya, gitu, maaf ya, gue nggak tahu nggak tahu apa ya, maaf, dia ngomong maaf ya, terus dia nyium tangan gue, gue kayak anjir, salah tingkah dong, iya, gue bingung ini, kayak, gue rasa tuh udah ada yang ngomongin ke Vira deh, secara tidak langsung dan ya misalnya emang nggak lu ketahui gitu kan, mungkin dari teman-teman lo gitu kan, nyampein Vir, itu sebenarnya suka sama lu gitu kan, mungkin. Dan malah kata gue ya itu perpisahan yang paling epic sih, paling sempurna banget tuh. Akhirnya ya perpisahan itu ya dia beneran gak ketemu Vira lagi sampai sekarang, belum pernah ketemu lagi. Kalau ketemu lagi gak seru juga malah jadi itu epic banget soalnya perpisahannya. Berarti lu selama SD, SMP, SMK gitu kan? Iya. Kan mungkin kalau SD itu Cimon ya, kita monyet ya. Iya. Gitu kan, lu dulu di 3 orang ini gitu kan, mulai dari siapa namanya tuh, Desi, Tania, Lala gitu kan. Terus lu ke SMP beda lagi. Iya, ke Sinta, Indah sama Sapira atau Vira lah. Bukan. Iya. Vita siapa? Alifa, ya kan? Iya benar-benar. Sama Alifa, cuma ya emang gue nahan Vira nggak ngomong secara langsung, ya lagi-lagi balik lagi gue masih punya harapan sama Indah, gue masih mengharapkan Indah.
zaman gue SMK dulu tuh Indah gue banggain banget di teman-teman gue. Kayak gue cerita-ceritain tentang Indah mulu. Ini itu SMK ya? SMP ya? Karena SMK gue nggak bareng sama dia, cuma Indah tetap ada di hati selalu lo ada gitu di ya? hati gue, tetap selalu gue sebutin gini-gini. Masih gue masih mengharapkan Indah banget itu. Bener-bener masa terbodoh gue sih tuh, di perjalanan terbodoh gue itu, terkonyol. Tapi saat ini kan lu udah melewati masa-masa itu gitu kan, SD, SMP, SMK gitu kan, dan akhirnya lo kuliah gitu kan. Apa Indah itu masih ada gak sih di besit pikiran lo tuh ke bawah sampai masa kuliah lo? Awalnya iya. Tapi itu nanti dulu. Akan pasti nyambung situ. Nanti nyambung situ. Nah kan akhirnya gue lulus sekolah. Pas gue lulus sekolah itu ya gue bener-bener, ini bukan perjalanan ya, ke kehidupan gue. Di podcast sebelumnya gue bilang 2021 ini tahun tersulit gue. Kenapa lo bilang kan udah disebutkan kan? Oh iya, kayak ada problem-problem ini ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau mengulik ke belakang, tahun paling terberat buat gue, tersulit buat gue itu tahun 2015 sama 2016. Itu benar-benar tahun terberat gue. Benar-benar gue diuji dari segala macam arah, itu benar-benar diuji keluarga gue itu. Dari ekonomi lah, fisik gue, mental gue, batin gue, pokoknya semuanya benar-benar diuji. Gue harus kontak dulu sama umi gue sama hampir 2 tahun gue harus kontak. Terus sama ayah gue juga sekitar setahun gue harus kontak itu. Saking gimana ya gue ya, bener-bener saking kesel lah dibilang, bisa dikatakan seperti itu. Kenapa lo saking kesel? Kenapa saking kesel ya? Ya mungkin dulu umi gue kan, gue memang masih SMK dulu ya, masih SMK. Gue masih ibaratnya diri gue tuh masih butuh bimbingan orang tua gue, masih butuh arahan orang tua gue. Iya. Cuma umi gue tahun 2013 kan, gue anak broken home juga ini ya. 2013 iya, umi gue nikah lagi sama cinta pertamanya dulu di masa sekolah sama orang itu. Awalnya baik-baik saja, sampai akhirnya pada 2014 umi gue memutuskan untuk pensiun dini dari pekerjaannya. Habis pensiun dini, umi gue langsung uang pensiunnya sama uang, pokoknya bukan uang pensiun aja ya, umi gue kayak tabungannya sama bahkan motor digadein sama umi gue tanpa sepengetahuan keluarga gue, 2 motor. Nah semua uangnya itu dibawa sama umi gue ke Jawa buat bikin proyek. Gue sempet pernah bikin proyek dulu keluarga gue. Cuma ternyata setelah mengeluarkan banyak uang itu ya, ada kali sekitar 200 juta mah ada. Setelah mengeluarkan banyak uang, proyeknya nggak jalan, mangkrak. Di situ ya gimana ya, itu bener ekonomi gue kayak gitu lah. Rumah gue sering dilelang gitu, masih sering gitu. Kayak makannya ada orang makan gue jarang, gue kayak kesel sama umi gue nih, makanya gue harus kontak sama dia. Setiap umi gue nelpon tuh, umi gue nangis minta maaf, cuma gue nggak ngerespon. Biasa aja. Ada rasa kekesalan lah lo. Kenapa lo nggak, maksudnya ya bagi orang tua, kenapa lo nggak ngomong buka-bukaan aja sih gitu kan anak lo gitu kan? Nah untungnya kan emang posisi gue dulu masih sekolah. Gue punya abah gue. Tuh abah gue bener-bener gimana ya, di usianya 60 tahun ke atas, dia bener-bener bekerja keras buat keluarga gue. Kayak ini kan sama umi motor digade 2, yang dipertain 1 aja ya. Ini insya Allah abah bakal bantu buat patur sekolah, buat apa-apa, buat segala patur gitu. Ya udah akhirnya sama abah gue ya dibantuin. Abah gue bener-bener kerja keras, makanya gue ya kan baik aja, gue agak nyesel lah kalau pas wisuda kemarin gak ada abah gue. Gue nyesel banget karena perjuangan abah gue itu bener pas di masa-masa itu dulu. Gue ingat. Nah untungnya pas umi gue seperti itu, ayah gue tuh baik sama gue, masih baik kan, masih kabar, perhatian gitu. Cuma sayangnya pas di tahun 2015 gitu ya. Iya. Sekitar tahun segitu ya. Ayah gue melakukan hal yang gak gue suka lagi, yang paling gue benci. Dia melakukan hal seperti itu, yaitu
dicerai lagi sama mama tiri gue. Itu hal yang paling gue benci banget. Ini posisi gue lagi terpuruk nih berat ya. Kenapa aja gue malah melakukan hal itu? Itu gue makin kesel dong, kedua orang tua gue punya orang tua begini. Kalau lihat status story postingan Instagram gue tahun 2015-2016 itu kayak gue ngerosting orang tua gue mulu dah. Saking kesel dulu. Kenapa ya gue seperti itu? Gue kesel. Tapi lu lebih kayak untuk kekesalan itu lo lebih menguapkan ke status lo gitu kan? Ya pertama status gue dulu. Ya, maksudnya kan gue dulu sama mama tiri gue tuh, mama tiri gue baik banget ya. Dia bener-bener dulu pengen ngejamin gue ntar abis kuliah lulus kerja sama mama ya di sini gini. Gue ngerasa kayak masa depan gue enak nih, cerah nih, indah, udah planning gue udah kayak gitu. Kan dulu gue juga plan bodohnya gue juga dulu punya plan satu doang. Gue pengen kuliah di UNJ. Di UNJ itu yang gue incer di UNJ doang itu sampai SBMPTN juga gue incer cuma UNJ doang. Tapi ternyata karena ada masalah problem itu jadi pupus dong pikiran gue kemana-mana. Ya gue nggak masuk UNJ yang diterima. Saking keselnya pun gue kesel banget. Akhirnya 2016 gue ketemu langsung nih sama umi gue. Akhirnya yang selama ini gue pendam semuanya gue lampiaskan. Tuh bener-bener hebat banget tuh. Udah kayak hebat banget punya. Umi gue nangis yang gimana ya, pun nangis parah banget. Itu setelah hal itu terjadi ya akhirnya gue kayak merasa penyesalan gitu kan. Soalnya udah tenang juga ya, udah nyaman. Cuma akhirnya gue nyesel gitu ya. Iya kan gimana yang ngeluarin air mata ya mikir ya kita ya. Sampai akhirnya gue ya mungkin gue berpikir mungkin itu proses pendewasaan gue kali ya. Tapi menurut gue gini lah. Ini gue speechless banget buat anak-anak yang menurut gue broken ya. Gue kan juga termasuk broken. Nyokap gue sama bokap gue pisah itu di 9 bulan. Gue masih di kandungan 9 bulan. Dan menurut gue nggak ketemu sosok ayah ya. Menurut gue berdiri di sama nyokap gue doang kan. Menurut gue Wonder Woman lah nyokap gue. Tapi ada rasa kekesalan itu nyokap itu ketika gue masih SD gitu ya. Ini kita pasti ada. Enggak, gue SMP. Gue mau SD kelas 6 SD itu ke SMP. Jadi tapi sempat ngizin sih, nyokap gue sempat izin sama gue masih ingat banget gitu. Mau misal lagi gitu kan. Gue yang masih polosnya dong SD kan, kita masih polos gitu. Tapi kan psikolog kita sampai dewasa akan ingat dong gitu kan. Akhirnya gue katakan ke nyokap gue nggak mau, karena kita lebih baik Ruki ini ibu sendiri bilang gitu. Karena gini loh, feeling seorang anak ketika ketemu orang baru ya itu kuat banget. Bisa dibilang itu sosok ibu penerus atau bapak penerus itu yang baik atau tidak bisa kelihatan gitu loh dari batin anak tuh biasanya nggak ngerasa serak atau nggak serak itu kan. Dan emang gue cocok banget deh sama bokap gue yang terusan ya gitu. Bokap penerus gue itu gue cekcok gue mulai dari SMP tuh ya, SMP kelas 1, 2, 3 sampai gue SMK itu gue cekcok, sampai gue kerja pun gue cekcok. Iya. Akhirnya udah gue ketemu sama bokap angkat ya. Om Eri itu bilang, kalian di Pasuruan itu selalu motivasi gue ke kerja aja. Aduh kalau gue begini, nah, itu dia ngasih challenge terus buat gue maju. Gitu. Bisa gak hidup sendiri ngontrak deh gitu kan. Hidup sendiri ngontrak. Ini buat tahu loh bokap penerus gue gitu, karena ya menurut gue dia itu ya udah benalu lah menurut gue gitu lah. Nah dulu nyokap gue tuh masih single parent tuh. Nyokap gue perekonomiannya bagus banget, gue bilang bisa nafkahin anak gitu, hasil kerja kerasnya dia sendiri gitu kan. Single parent tuh menurut gue gila, ini udah keren banget menurut gue. Nyokap gue tuh pas masih single ya, terus ketemu gue bilang kok nyokap gue kayak disetir nih gitu kan. Terus
bokap penerus gue nih mau nyetir gue tapi nggak bisa karena gue kan orangnya ngekang gitu kan, gue nggak bisa nih gitu kan tuh. Udah tuh nggak bisa kekang, blast di Benalunya itu langsung gue ngontrak kan, gue kerja tuh ya, akhirnya gue kerja, gue sabarin pokoknya tuh, gue dari SD dari SMP kan sampai SMA gue sabarin, sampai kerja gue sabarin, akhirnya gue sama ketemu bokap angkat yang masukin gue di kerjaan baru ini. Udah dia ngasih sharing gue biar tahu nih karakter orang ya kan. Dan untungnya nyokap gue tuh resign dari pabrikan dulu di daerah Bekasi tuh. Nah, gue sebenarnya senang juga, maksud gue senang nih, gue tahu nih, biar gue tahu nih karakter orang ini gitu kan. Yo, gue tahu nih pasti Benalu nih gitu kan. Akhirnya udah tuh bener feeling gue kuat gitu kan, emang nih kalau misalkan seumpamanya nyokap gue masih kerja terus, kayak dia akan terus masih ada di sini gitu kan. Tapi nyokap gue nggak kerja nih gitu kan, udah resign dari kerjaannya, pasti akan pergi. Iya pergi gitu kan. Tapi menurut gue nyokap gue kalau buat masalah dia tuh dedikasi cinta sama orang, ya sayang sama orang gitu kan, apapun tuh dia lakuin gitu, dia lakuin, dan gue tuh ngeliat banget gitu. Sama itu gitu. Dilakukan umi gue dulu kayak gitu kan. Iya bener deh, gue sama berarti sama. Jadi itu habis-habisan, bener-bener habis-habisan. Akhirnya gue kan orang ya tipe bisa marah tur gitu. Pasti ada saatnya kita juga bisa marah kayak kan? dia, gue nggak bisa marah gitu. Gue cuma paling ngebacot doang, ngulek-ngulek gitu gue. Gitu paling gue nggak bisa kayak marah itu buas gitu gue kan, gebuk kaca kayak apa gitu, gue nggak bisa gitu. Emang tipe-tipe anak broken home tuh rata-rata seperti itu sebenarnya. Terlalu dipendam, amarnya dipendam gitu. Gue juga pada saat itu awal-awal nikahnya emang enak. Dulu kan dia cinta pertamanya itu seorang pelayaran, dia pelayaran. Itu sama bener. Pelayarannya sama dulu dia juga gitu. Dia pelayaran. Cuma umi gue kayak abis nikah langsung tinggalin sampai setengah tahun. Umi gue bilang, udah berhenti aja di pelayaran gitu kan, nggak kita di darat juga masih bisa nyari duit loh, nggak usah pelayaran. Langsung kata umi gue, ya aku juga bisa lah gitu, biayain. Saking bucinnya umi gue dulu gitu. Ya akhirnya ya yang tadi gue bilangin tadi itu, umi gue bukan resign sih ya, pensiun dini gini harus dibawa ke sono, bikin keluarga baru sono di Tegal ya, bikin kalau itu sana ternyata gak mangkrak. Itu bener-bener bikin gue kecewa, kok begini, padahal dulu pas awal-awal nikah gue izinin, janjinya gak seperti ini gitu, kok kenapa jadi seperti ini. Kalau lu ngizinin ya, kalau gue emang gak ngizinin. Kalau gue memang sampai akhirnya ya, gue waktu itu gue lampiaskan amarah gue berantem sama bapak tiri gue dulu, itu berantem hebat pokoknya, parah deh pokoknya, gue sampai nangis parah banget itu. Ini mah akhirnya gue menyesal lah, akhirnya apa mungkin proses pendewasaan gue, apa mungkin emang gue diuji emang harus mandiri, harus begini. Akhirnya gue berpikir, nah setelah gue lampiaskan itu, akhirnya gue tenang deh, gue kayak ya udahlah, gue maafkan lah umi gue lah, gue terima terserah dah gitu. Gue ngomong ke bapak tiri gue, ya udah, jangan apapun yang terjadi, jangan pernah ninggalin umi. Nanti Patur nitipin umi sama Api, jangan pernah ninggalin umi, sayangin umi gitu. Tapi real nyatanya ya alhamdulillah, habis semenjak gue ngomong kayak gitu, tiba-tiba ya ekonominya naik lagi Rum. Gue nggak tahu, mungkin emang karena gue nahan kali ya. Pas semenjak gue ngomong itu, alhamdulillah ekonomi naik sampai sekarang konsep luar biasa banget itu. Terus tuh seorang anak mungkin kali ya, sabaran mungkin. Iya, sekarang gue udah begitu. Sabar sih, tapi ya sebenarnya cuma ya abis itu ya bapak gue nikah lagi tuh, bikin gue kesel lagi gitu. Bokap terusan? Enggak, bokap asli gue, bokapan gue nikah yang ketiga kalinya. Tuh kesel. Akhirnya kan gue mulai dekat lagi sama umi gue cerita ini kayak begini ya, enggak kapan berubahnya gitu, masih begini, gimana mau ngasih pengaruh positif ke anak-anaknya. Sedangkan lu nyari sosok buat contoh lo gitu kan. Benar, contoh yang jadi panutan gue lah. Tapi gak gue dapatkan dari ayah gue, gak gue dapatkan sama sekali.
bahkan adik gue juga pernah rasa kayak gitu, kok ayah begini sih gitu. Sempat ada bertanya-tanya lah gitu kan. Punya adik gue sempet ngomong tuh, gue nggak bakal mau nih kayak ayah. Gue juga nggak bakal mau kayak ayah gitu. Gue kayak gitu, cuma umi gue akhirnya jangan gitu, itu tetap ayah lah, dan biarin aja, terima aja lah gitu. Akhirnya gue coba maafan lagi lah. Gue terima, pas gue udah urusan gue sama orang tua gue udah selesai dong. Cuma urusan sekarang gantian urusan guanya ini gimana nih. Gue kuliah udah gak terima di UNJ. Plan gue semuanya udah kacau. Karena itu semua gue bingung bakal kuliah di mana gitu kan, pendidikan di mana. Pada saat itu lu emang bener-bener lagi mau motivasi lu diri lu untuk kuliah gitu ya. Gue bingung sampai akhirnya gue sebelum di IBM ya, gue pernah sempat kuliah lagi tempat lain kan. Gue kuliah gue nggak nyebutkan namanya. Gue kuliah kampus di Bekasi ini atau di Bekasi. Gue kuliah di Bekasi. juga. Ya mungkin karena mepet kali ya waktunya. Gue kuliah di situ, dapat setahun mungkin ya, gue nggak menemukan kenyamanan di sini. Gue kuliah kayak gini-gini aja, apa yang gue rasakan gitu ya. Gue nggak nyaman banget. Itu gue nggak juga kayak nggak punya motivasi dari situ lah. Tetap indah tetap. Gue masih tetap mengharapkan indah, cuma kayak gue nggak punya motivasi di situ. Ya akhirnya di saat gue seperti itu, gue pengen mutusin untuk pindah. Tiba-tiba nih Alifah, balik lagi ke Alifah nih setelah kontak lama banget nih 2 tahun lebih. Tiba-tiba dia ngubungin gue lagi, nanyain kabar gue. Cuma ya karena gue hatinya masih tetap sama Indah, ya gue ngejawabnya biasa aja dong. Respon gue dingin. Nah, mungkin karena gue respon gue dingin kayak gitu, ya udah Alifah berhenti lah, gue berhenti kontak gue. Akun media sosial semua yang dulunya berkaitan sama gue, berhubungan sama gue, itu semua diganti sama dia. Bener-bener dia kayak bikin lembaran baru lagi lah, lembaran baru udah tanpa berteman sama gue. Gue tahu itu, mungkin ya udah mulai move on lah dia lah, nggak apa-apa. Dan emang saking begonya sih gue cinta sama ini tuh lama banget berarti kan. Nah lu move on dari Indah itu gimana? Belum, kan itu belum masuk IBM tuh. Nah akhirnya pas gue galau nih antara gue tetap lanjut kuliah di sini apa enggak ya. Gue berdoa lagi saat istihoroh. Akhirnya gue dapet cuma udah keluar aja terus. Keluar aja dah, pindah gue keluar nggak bilang pokoknya gue nggak kuliah lagi. Gue mutusin untuk ke rumah ibu gue, umi gue di Tegal. Terus selama beberapa hari gue di sono. Gue nggak bilang gue berhenti. Gue nggak sama sekali sampai sekarang nggak pernah bilang ke gue. Nggak pernah bilang, gue diem aja. Gue ke sono, gue merasa nyaman banget nih, hati gue nyaman. Pas pulang tahun, gue kayak nemuin surat nih. Surat dulu kan gue awal lulus sekolah setahun yang sebelumnya, gue mendapat 3 surat dari 3 kampus berbeda. Dari dia yang Stikom Bandung, kalau nggak Stikom Bandung, Pelita Bangsa sama IBM. Kalau Stikom Bandung kayak ngasih gue beasiswa, kayak Pelita Bangsa yang ngasih gue potongan. IBM nggak ngasih gue apa-apa. Cuma entah kenapa. Kayak lu lebih serak di IBM gitu ya? IBM kayak gue dari IBM aja tuh, IBM kayak hati gue di IBM aja. Gue nggak tahu sebenarnya IBM di mana sih. Gue nggak tahu. IBM di mana sih? Pada saat itu masih bertanya-tanya IBM apaan gitu ya? Di mana? Gue awalnya iseng-iseng doang. Gue pengen nyari lokasi IBM di mana. Oh IBM di sini. Ternyata kayak hati gue nuntut gue banget. Ini udah temu nih tuh. Lu cuma lihat survei doang, tahu lokasi doang. Masuklah gitu. Masuklah. Kayak ada gerakan gitu ya. Masuklah udah. Akhirnya gue masuk. Ya gue daftar lah situ akhirnya. Daftar. Kayak ada nuntun gue lah pun, gue bener-bener nuntun masuk IBM tuh, daftar, kira ya gue kuliah di situ. Untung temennya ya kayak care lah, berarti ya temen-temennya kayak anak-anak juga, itu yang bikin gue agak nyaman. Cuma tetap aja gue di IBM selama setengah tahun kuliah. Iya makanya kan dibilang adalah ya teman sekampus juga bilang, ini orang pendiam nih gitu kan, jarang ngomong gitu kan. Agak tertutup lah gitu kan, karena gue belum mendapatkan kenyamanan gue saat itu. Sempet kayak gue nyari siapa yang orang buat jadi motivasi gue buat bertahan sini ya. Gue nemu itu, gue selama 6 bulan setengah tahun gue nggak nemu sampai akhirnya kita sekelas nih. Kita sekelas kan akhirnya kan kita semester 3 kan. Nah, kan ini ya namanya lewat apa tuh langsung bisa
semester pendek. semester pendek Iya. gitu kan akhirnya. Terima kasih sudah mendengarkan Ogah Maju pada malam hari ini. Sampai berjumpa di Ogah Maju di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.